Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah IoT 2, yang dimana pada mata kuliah ini, video ini saya akan membahas bagaimana caranya penginstalan Arduino IDE, lalu bagaimana cara settingnya, lalu mencoba perangkatnya. Di sini saya menggunakan perangkat Node MCU yang akan saya coba hubungkan dengan perangkat saya gitu. Oke, pertama-tama kita bisa buka di browser. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Teman-teman buat yang belum punya Arduino IDE bisa download. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Jadi Arduino IDE ini adalah sebuah aplikasi untuk menjalankan script Python-nya gitu, scriptnya. Lalu script ini nanti akan kita upload ke dalam perangkat ini gitu. Sebenarnya untuk aplikasi menjalankan itu banyak gitu ya. Cuman yang direkomendasikan oleh dosen itu adalah Arduino IDE. Teman-teman bisa download versi terbarunya dari Arduino IDE gitu. Oke, di sini berhubung saya sudah mendownloadnya, kita coba buka dulu Arduino IDE. Oke, di sini kita coba buka baru ya, New Sketch. Nah, pada tampilan awal Arduino IDE ini kita dilihatkan oleh papan sketch ya untuk memasukkan kodenya gitu. Lalu untuk langkah-langkah install, teman-teman bisa melihat pada link yang random tutorials ya, nanti akan saya taruh juga di deskripsi. Nah, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah installnya di sini. Sedikit saya jelaskan ya. Seperti setelah selesai, finish, lalu ada preference. Nah, preference ini kita akan memasukkan sebuah script dari JSON ya, file JSON. Gunanya apa? Gunanya jadi kita itu kan pakai Arduino gitu, tapi kita itu karena menggunakannya ESP826 di sini, jadi kita tuh memasukkan agar yang kita colokkan itu terbaca di dalam Arduino IDE-nya gitu. Nah, di sini kita coba buka, lalu kita klik file, preference. Nah, di sini bisa setting untuk fontnya, ukuran fontnya mungkin teman-teman kurang jelas atau kurang besar, bisa diganti. Lalu ada tiga ya, ada 4 di sini. Cuma saya pilihnya dark aja untuk yang gelap ya. Lalu script yang JSON tadi teman-teman bisa pastekan di dalam additional board manager URL sini ya. Nah, lalu teman-teman bisa oke aja. Nah, gunanya buat apa? Gunanya nanti itu kita akan install tools di sini ya, board manager. Jadi kita akan install ESP826. Nah, di sini saya sudah install ESP826-nya yang bertujuan itu untuk membaca dari perangkat yang kita colokkan nantinya di dalam perangkat kita gitu ya. Nah, lalu sedikit saya jelaskan lagi untuk penginstalannya. Setelah kita masukkan kode JSON-nya, ikuti langkahnya. Oke, lalu kita di sini untuk menginstal ya. Pada tutorial ini kita disuruh untuk menginstal ESP826 yang tadi saya ceritakan. Ketik saja lalu diinstal. Apabila ada bacaan remove, berarti teman-teman sudah berhasil menginstalnya gitu. Lalu kita akan tes the installation. Nah, di sini kita akan tes. Cuma sebelum tes saya akan memberitahu ya cara dari mencolokkan dan bagaimana bisa menghubungkan sampai uploading gitu. Nah, kita pertama-tama itu setelah download, kita anggap aja semuanya sudah download sekarang. Kita buka di device manager di sini. Oke, di sini di bagian port com PLT di sini hanya standar serial ya, teman-teman bisa lihat di sini. Bisa nggak di zoom ya? Nggak bisa ya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, karena kita nanti akan memasukkan alat ini ke dalam alat ini di port laptop atau PC kalian, PC teman-teman gitu, kita harus punya drivernya gitu. Driver tuh kayak apa ya? File atau perangkat, bukan perangkat apa ya namanya? Bawaannya lah, bawaan dari si motherboard ini. Kayak teman-teman pakai printer gitu. Nah, itu pasti sebelum kita pilih printernya apakah sudah terinstall belum di laptop kita si driver sendiri, agar
printer berhasil dijalankan gitu ya. Kalau nggak di internet printer nyari-nyari gitu, atau Canon atau apa gitu printernya ya. Nah di sini karena kita akan di sini saya mencobanya menggunakan Note MCU ESP826. Di sini teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu di sini. Nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi. Lalu pilih di bagian yang paling atas, CP210X Universal Windows Driver. Nah, kenapa bisa saya tahu CP210? Teman-teman, kita akan coba colok untuk perangkatnya di laptop saya. Sebentar, saya akan coba mencolokkan terlebih dahulu sambil kita buka device manajernya. Oke, di sini hanya ada 4 ya, dan Bluetooth link COM3 456. Kita akan coba colokkan si perangkat Note MCU di sini. Oke, dia akan merefresh dan akan menambah menjadi satu nih. Silicon Labs CP210 X USB to UART Bridge COM7. Nah, di sini ada COM7. Teman-teman harus ingat portnya ini berapa atau COM-nya berapa gitu. COM7. Mungkin di laptop saya COM7, laptop teman-teman bisa 12, 6, 8 ya, bebas, itu beda-beda gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, di sini karena saya sudah install drivernya, jadi tidak ada bacaan untuk install driver atau update driver. Nah, teman-teman setelah download driver dari CP210, itu adalah bentuknya driver, akan saya tunjukkan. Saya menyimpannya di data D lalu di driver. Oke, di sini berbentuk zip. Lalu teman-teman bikin satu buah folder aja, bebas namanya apa aja. Lalu diekstrak di dalam folder teman-teman gitu. Setelah diinstal akan muncul seperti ini banyak. Oke, nggak masalah. Nah, sekarang anggap saja teman-teman sudah selesai mendownload. Kita buka device manager. Nah, kalau dia belum di-update gitu, teman-teman bisa klik kanan pada Silicon Labs 210-nya. Lalu ada bacaan update driver. Lalu di sini browse my computer for driver, karena kita sudah install di dalam laptop kita atau PC kita, teman-teman pilih yang bawah aja. Lalu arahkan ke folder yang teman-teman simpen tadi ekstraknya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu next aja sampai bacaan successfully gitu. Lalu dia akan hilang peringatan atau tanda kuning gitu ya yang ada di sini ya. Gitu. Lalu di sini teman-teman sudah berhasil melakukan instalasi dari driver Note MCU gitu, karena di sini saya menggunakan Note MCU. Mungkin teman-teman menggunakan apa gitu ya, sesuaikan saja drivernya gitu. Tapi di sini saya hands-on untuk penginstalan Arduino IDE, aplikasi untuk menjalankan compiling dan uploading dari sebuah script. Lalu alat yang saya gunakan adalah ESP826 ya. Lalu setelah kita tahu dari device manager kita, tadi kan COM7 ya. Nah, sekarang kita masuk ke tools di sini, lalu kita pilih boardnya yang sesuai. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke board yang ada di tools ya, tools di sini, lalu pilih board, lalu arahkan pada ESP8266, lalu pilih Note MCU 1.0 karena perangkat saya adalah Note MCU gitu. Lalu selanjutnya kita pilih portnya. Nah, di sini ada 3, 4, 5, 6 dan 7, sesuaikan pada port silikon tadi ya, 21 CP210 tadi. Nah, karena saya 7 di sini kita pilih 7. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil untuk menyamakan antara port yang dituju dari Arduino IDE-nya. Oke, kita masuk ke tutorial yang di Google tadi. Pada testing the installation, di sini teman-teman bisa coba untuk menginputkan kode lampu yang nantinya akan berkedip di perangkatnya. Oke, di sini kita coba aja Ctrl A Ctrl V. Oke, di sini kita compiling dulu ya, atau verifikasi agar kode ini masih ada yang error nggak gitu. Kita akan coba dengan cara verifikasi gitu, compiling dulu gitu. Nah, di sini biarkan prosesnya bekerja, dia masih compiling sketch, dia akan menganalisa apakah kode ini masih ada yang error apa enggak. Nah, kalau nggak ada dia akan menampilkan down compiling gitu. Nah, di sini untuk perangkatnya dia lampunya belum berkedip apa-apa ya, masih kosongan aja di sini. Oke, sekarang kita akan coba uploading. Oke, perhatian buat teman-teman semua, proses uploading sebisa mungkin jangan menggerakkan dan memindahkan atau mencabut perangkat dari yang dicolokkan ke device teman-teman gitu. Oke, gini kita akan coba upload
sedikit lama memang untuk proses uploading dari sebuah script. Oke, di sini oke 7%, dia 15%. Kita akan menunggu dari uploadingnya gitu. Untuk proses ini sekali lagi saya beritahu agar tidak memindahkan atau mencabut lah ya, jangan sampai prosesnya gagal gitu. Tunggu sampai selesai gitu. Oke, sudah 100%, lalu sudah. Oke, done uploading gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu bareng-bareng di facecam saya. Di sini lampunya berkedip. Oke. Tadinya belum ya. Nah, berkedip dari sini kita bisa atur untuk delay-nya mau seberapa cepat atau seberapa lama gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses dari uploadingnya. Nah, pada laprak yang saya buat tadi, di sini saya sudah mempunyai sebuah kode dari praktik kemarin ya, pada hari Selasa sore. Di sini saya coba untuk menampilkan pada serial monitor gitu. Nah, di sini saya udah ada kodenya yang saya simpan sendiri gitu. Kita akan coba verifikasi terlebih dahulu. Oke. Sorry, kita tarik dulu sini. Oke. Biarkan prosesnya bekerja. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita upload. Oke. Upload. Biarkan dulu dia bekerja. Oke. Sudah 69% di sini. 69%, 92%, 100%, dan oke, berhasil ya, done uploading. Oke, sekarang kita pindah ke serial monitor, atau teman-teman bisa ke tools, ke serial monitor, sama saja sih sebenarnya. Oke, nah di sini dia menampilkan notifikasi yang ditampilkan pada user di sini. Let is off sama dengan Maulana, bukan sebenarnya strip maksudnya. Lalu let is off on. Nah, di sini pilih 11.5 200 bound ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang lebih praktik saya pada hari Selasa kemarin. Lalu ada satu lagi praktik yang dijelaskan pada laprak gitu ya. Tapi saya mau menjelaskan dulu sedikit banyaknya kode di sini. Kayak ada include itu menyertakan library inti Arduino. Di Arduino IDE itu untuk board ISP atau not MCU ini biasanya disertakan otomatis, tapi tidak apa-apa ditulis eksplisit gitu. Nah, lalu ada define LED 2 mendefinisikan nama LED sebagai angka 2. Angka ini adalah nomor GPIO 2 saat kamu menulis digital write LED high, artinya menulis ke pin GPIO 2 gitu. Nah, dia hidup di sini lampunya. Lalu ada void setup di sini. Void setup sendiri adalah fungsi yang dijalankan sekali saat board dinyalakan atau setelah direset itu. Lalu ada serial begin 11.5.2000 memulai koneksi serial pada kecepatan 11.5.200 baud. Ini membuat kita bisa melihat pesan di serial monitor Arduino IDE set baud sama di monitor gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kodenya. Lalu ada delay 1000, tunggu 1 detik, lalu loop diulangi lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk lampu ini untuk nama ya. Nah, sekarang ada praktik kedua pada Selasa kemarin. Ini juga saya sudah menyiapkan kodenya. Nanti saya akan jelaskan kurang lebih ya sedikit banyaknya kode. Sama seperti tadi, kita compiling terlebih dahulu. Oke, kita menunggu prosesnya. Ada yang error di sini karena saya menambahkan nama lampu. Oke, kita compiling lagi. Dia kalau error langsung menampilkan pesannya ya. Nah, itu kita sebenarnya tinggal membaca aja errornya di mana gitu. Tidak perlu, mungkin teman-teman bisa dengan membacanya itu udah bisa ya seharusnya. Lalu kita coba uploading. Oke, di sini prosesnya sih masih ini ya, lampunya masih berkedip. Oke, sekarang sudah cepat kedipannya. Biarkan prosesnya bekerja dulu deh. Tadi kan dia bunyi lampunya itu tep setelah 1 detik ya.
Nah, kali ini kita bisa mengatur lampunya itu mau hidup berapa kali dan mau dimatikan apa mau diapakan gitu ya. Kita bisa kita lakukan gitu pada script Python yang ini gitu. Oke, kita coba dulu deh di serial monitor ya. Serial monitor. Oke. Nah, di sini lampunya sendiri mati ya. Pada kode yang saya masukkan ini, lampunya mati, tidak ada yang kedip sama sekali, dan kita coba masukkan 5 kali ya. Kita hitung bareng-bareng, saya enter 1 2 3. 1 2 3 4 5 mati. Oke, nggak hidup lagi. Nah, jadi ini adalah praktek kedua di hari Selasa kemarin, yaitu bisa mengatur berapa banyaknya lampu yang dihidupkan gitu ya, yang dikedip-kedipkan gitu lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kode scriptnya juga sudah saya simpan gitu, saya untuk mencoba kemarin ya. Sama seperti tadi, ada include Arduino, ada define LED 2, lalu void setup, serial begin, serial print ln, program LED, ada notifikasi yang ditampilkan pada user ya. Lalu apalagi ya, digital write, LED low, kayak memberi logika low ke pin GPIO 2 sehingga LED mati. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kodenya. Mungkin saya masih awam untuk menjelaskan secara spesifik untuk apa saja yang saya jelaskan pada kode yang saya upload pada Node MCU ini. Cuman kurang lebih seperti itu untuk praktiknya. Kita coba lagi, misalkan saya maunya 7 ya. 7 posisi mati, kita hitung 1 2 3 enter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 dia stop karena saya tadi mintanya cuma 7 ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mencoba tes dari Node MCU ya, perangkat Node MCU yang kita jalankan menggunakan Arduino IDE 2.3.6. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk prakteknya. Saya coba jelaskan lagi dari awal. Pada video kali ini saya tuh melakukan penginstalan dari Arduino IDE 2.3.6 menggunakan Arduino IDE untuk menjalankan dari scriptnya. Lalu mana deh? Lalu ini linknya nanti akan saya taruh deskripsi. Lalu proses tutorialnya mungkin teman-teman melihat video saya terlalu cepat, nanti akan saya taruh di deskripsi. Lalu ada driver dari si perangkatnya ini gitu, dari perangkatnya si ini. Nah, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah instalasinya dari mulai menyamakan port, dicek di device manager, lalu menyamakan tools di dalam Arduino IDE-nya, masukkan boardnya yang sesuai, lalu portnya juga yang sesuai gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perangkatnya. Nah, kita coba untuk mencabutnya gitu ya dari device manager gitu. Sekarang ini kan masih ada nih di port ya. Nah, kita akan coba cabut dari Node MCU-nya. Oke. Dia akan otomatis hilang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk perangkatnya seperti ini, buat teman-teman yang mau coba di rumah untuk bangun ide-ide IoT ya, bisa bikin seperti bisa membeli alat seperti ini gitu. Nah, ini juga dilengkapi ada banyak pin ya. Pinnya juga harus taruh di busa agar tidak terjadi masalah gitu ya. Apalagi jangan menaruh di bahan-bahan yang sifatnya konduktor gitu, atau bisa mengalirkan listrik gitu ya. Karena kalau pinnya ditaruh di tempat yang misalkan konduktor gitu, apa kayak di atas CPU gitu, nah itu bisa mengakibatkan gosong dia ya gitu. Jadi hati-hati dalam menaruh atau meletakkannya, supaya aman gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video penginstalan Arduino IDE sampai dengan drivernya juga, lalu mencoba testing menjalankan script Python-nya. Mungkin penjelasan saya kurang spesifik gitu, mohon maaf. Oke, saya akhiri. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.